Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Surya Wijanarko. Di sini saya akan menjelaskan tentang status personal orang dan badan hukum dalam hukum perdata internasional. Untuk memenuhi hukum perdata internasional, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arbitrase, penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa disebut individu, arbitrase terlembaga, atau arbitrase sementara. Arbitrase terlembaga yaitu bisa disebut institusional, sedangkan arbitrase sementara yaitu bisa disebut ad hoc. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arbitrase ad hoc. Arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Namun yang perlu diperhatikan, para pihak harus benar-benar memahami sifat-sifat arbitrase dan merumuskan sendiri hukum acaranya. Lalu, arbitrase institusional. Badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga akan tetap ada meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengharuskan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk membawa sengketa ke arbitrase. Hal ini harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum arbitrase dapat menjalankan yurisdiksinya. Dalam penyelesaian arbitrase ini, para pihak bebas memilih hakim atau arbiter yang menurut mereka netral dan ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa yang sedang mereka hadapi. Selanjutnya, putusan arbitrase juga relatif lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibanding dengan sengketa yang diselesaikan melalui misalnya pengadilan. Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dipandang sebagai cara efektif yang adil dan sumbangan badan ini terhadap perkembangan hukum internasional secara umum cukup signifikan. Lalu, sifat kerahasiaan arbitrase. Di persidangan, arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia apabila para pihak menginginkannya. Hal ini, menurut pandangan penulis, sangatlah penting dalam penyelesaian sengketa bagi perusahaan-perusahaan multinasional, sebab mereka tetap perlu menjaga citra baik perusahaan masing-masing di mata publik pada umumnya dan konsumen pada khususnya. Lalu, putusan arbitrase pada prinsipnya adalah mengikat dan final. Hal ini dikuatkan dalam pasal 30 ketentuan mengenai arbitrase oleh hukum internasional yang menyatakan bahwa putusan arbitrase mengikat para pihak yang bersengketa segera setelah diumumkan. Mayoritas putusan arbitrase dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa meski tidak ada alat penegak hukumnya. Prosedur yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu arbitrase berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang Arbitrase. Permohonan arbitrase dilakukan secara tertulis dan memuat lengkap informasi seperti nama dan alamat pemohon dan termohon. Penunjukan klausa arbitrase yang berlaku pada perjanjian-perjanjian yang menjadi sengketa dasar tuntutan, jumlah yang dituntut apabila ada, cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki dan pengajuan jumlah arbiter yang dikehendaki. Lalu, penunjukan arbiter merujuk pada Undang-Undang Arbitrase pasal 8 ayat 1 dan 2. Pemohon dan termohon dapat memiliki kesepakatan mengenai arbiter. Kesepakatan ini dituliskan pada permohonan arbitrase yang disampaikan pemohon dan dalam jawaban termohon. Forum arbitrase dapat dipimpin oleh hanya satu orang arbiter atau arbiter tunggal atau majelis. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, apabila dalam waktu 14 hari tidak ditentukan kesepakatan antara para pihak, maka ketua pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal. Keputusan tersebut kemudian akan mengikat kepada kedua belah pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.